Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah keracunan MBG di Bandung Barat. Nah, ini korbannya itu sampai ratusan siswa. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Tribuners korban keracunan menu makan bergizi gratis atau Hmm. MBG di Cipongkor KBB bertambah drastis. Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Asep Ismail menyampaikan terdapat 369 siswa Ratusan. yang mengalami keracunan. Ratusan siswa itu lantas dilarikan ke posko utama di GOR Kecamatan Cipongkor dan sebagian lainnya dirujuk ke rumah sakit. Ya, bayangin kalau misalnya ratusan itu bukan masalah alergi gitu. Kalau misalnya ada berapa orang gitu ya. Mungkin di bawah 10 orang itu mungkin gara-gara alergi sama makanannya. Misalnya alergi sama ikan, sama ayam atau bahan-bahan tertentu di dalam makanan tersebut. Tapi kalau misalnya sampai ratusan itu kemungkinan ada masalah di makanannya atau mungkin di wadahnya. Atau yang lebih parah lagi dari sumbernya. Dari yang membuat itu ada mungkin kontaminasi sehingga menyebabkan penyakit seperti ini. Ya, jadi bisa menyebabkan apa ya, keracunan kepada para siswa ini karena jumlahnya itu banyak banget sampai ratusan gitu kan. Tadi kami telah tergabung dengan wartawan Tribun Jabar, yakni Hmm. Rahmat Kurniawan. Silakan rekan Rahmat Kurniawan dengan laporan Anda. Baik Tiraka dan Tribunus dimanapun berada, dapat saya sampaikan bahwa kemarin pada Senin siang tanggal 21 September 2025 ada kejadian keracunan massal yang dialami oleh ratusan siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMK yang terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Eh, Keracunan massal ini terdeteksi sekitar pukul 11 siang, di mana awalnya ada 15 siswa SMK Pembangunan Bandung Barat, SMK Pembangunan Bandung Barat yang mengeluhkan mual, Duh terus ya, pusing dan muntah-muntah setelah mengonsumsi kasihan. makanan atau menu makan bergizi gratis yang dikirim dari SPPG Cipari, Kabupaten Bandung Barat. Hmm. Hingga sore hari, korban keracunan terus berdatangan ke Puskesmas Cipongkor yang letaknya memang berdampingan dengan Oh ya, Kecamatan kasihan Cipongkor. ya. Dan akhirnya dengan seiring bertambahnya korban keracunan ini, pemerintah kemudian menjadikan GOR Kecamatan Cipongkor sebagai posko penampungan korban-korban keracunan massal. Hingga pada pukul 20 tadi malam, ada sekitar 75 siswa yang terkonfirmasi mengalami keracunan yang Hmm. dikumpulkan di GOR Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Jadi Dari bertahap 75 ya. tersebut, kemudian 25 diantaranya harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Cililin karena memerlukan penanganan lebih lanjut. Berarti parah banget ya. Hingga pukul 12 Jadi malam. keracunan bukan gara-gara sesuatu yang ringan gitu kayak habis dimuntahin selesai, tapi masih ada gejala lanjutannya sehingga harus dirujuk ke eh, apa ya, tempat kesehatan yang lebih mampu untuk menangani hal seperti itu. Berarti sudah sangat parah gitu ya, sampai nggak, bukan gejala yang ringan lagi, sampai ke tingkat lanjutan untuk masalah kesehatannya. Kasihan tuh. Korban terus berdatangan dan setidaknya ada 41 ambulans Tuh, yang hilir mudik bolak-balik mengangkut dan mengantarkan para siswa banyak kan. yang menjadi korban keracunan massal ini. Dan Dapat pada satu pukul ambulan. 12 tadi malam tercatat ada 301 korban yang mengalami 100. keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat ini. Saya juga sempat berbincang dengan orang tua, dengan pihak sekolah, dan dengan pihak korban langsung. Memang dikatakan bahwa menu MBG yang disajikan pada hari kemarin, hari Senin, itu berupa ayam kecap, nasi, kemudian ada tahu dan sepotong buah-buahan yang dihidangkan. Hmm. Namun eh, dari berbagai sumber yang saya kumpulkan, termasuk itu dikonfirmasi langsung oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, di mana menu MBG berupa ayam kecap ini telah mengeluarkan bau tidak sedap, Tuh sehingga berarti mereka yang lauknya. mengkonsumsi itu mengalami mual sampai pusing dan disimpulkan sebagai keracunan dari makan bergizi gratis ini. Berarti kemungkinan dari yang buat makanannya. Soalnya kan dari awalnya, wah ini udah nggak bagus nih kualitasnya. Berarti kan kalau kualitas udah nggak bagus, itu sumbernya adalah yang masak itu. Kemungkinan bahan yang digunakan tuh udah nggak segar atau ada
kesalahan dalam pengolahan gitu ya. Kalau misalnya dari awal udah nggak segar, misalnya udah busuk gitu ya, dari awalnya ya udah berbahaya gitu, atau ada mungkin salah pengolahan juga, mungkin dari penggunaan atau cara pengolahan yang tidak higienis sehingga terkontaminasi bakteri ya. Jadi mungkin dari kualitas ayamnya atau dari pengolahannya, sehingga ketika sampai di sekolah ya siswa mengkonsumsi itu udah keadaannya kurang baik atau tidak layak sama sekali untuk dimakan itu. Jadi ketika dimakan tadi ya ada beberapa mungkin yang kuat gitu, tapi sebagian besar sampai ratusan orang itu tidak mampu untuk mengatasi bakteri yang ada di makanan tersebut sehingga pada sakit gitu ya. Jadi bertahap tuh, nggak langsung semuanya sakit, tapi bertahap, mungkin dari tadi 40 dulu, 30 dulu, 70 dulu, sampai akhirnya di total wah ada banyak, ada ratusan, berarti ada kesalahan di makanannya gitu ya. Kesaksian para korban bahwa memang korban ini mengalami gejala yang berbeda ya. Ada yang hanya pusing, ada yang Tuh sampai ya, muntah, bahkan ada yang tergantung sampai kejang-kejang imunnya. hingga harus dibawa ke Kejang-kejang. Wah. posko utama di GOR Kecamatan Cipongkor, Hmm. Kabupaten Bandung Barat. Nah, tadi Ya, pagi jadi tergantung imunnya ya. Kalau misalnya tadi imunnya kuat, mungkin gejalanya nggak terlalu parah gitu. Terus masih lama gitu, maksudnya nggak langsung bereaksi. Tapi kalau misalnya imunnya lemah, itu bisa sampai kejang-kejang. Gitu, kalau sampai kejang-kejang kan berarti udah kayak tubuh tuh pingin ngeluarin gitu, saking pingin ngeluarinnya sampai akhirnya kejang-kejang itu. Ya jadi udah parah banget sehingga tubuh tuh nggak bisa mengontrol gerakan di dalam tubuhnya, di dalam pencernaannya. Itu kalau misalnya secara normal kan dikeluarin tuh muntah kan. Itu yang normalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya udah sampai parah itu sampai kejang-kejang. Tuh, jadi tubuh tuh kayak udah nggak bisa mengontrol lagi gerakan tubuhnya. Ya, jadi itu udah keracunan yang parah gitu. dan Bupati Kabupaten Bandung Barat JD Ricci Ismail telah berkunjung langsung melihat kondisi Duh, eh, sampai berkunjung siswa-siswa yang pemerintahnya. mengalami keracunan makan makanan bergizi gratis di Cipongkor ini. Memang tadi pagi banyak korban-korban ini sudah membaik dan diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. Hmm. Tercatat ada 250 dari 250 yang sudah dipulangkan Hmm. atau Duh, bisa untuk melanjutkan dipulihkan tuh ya. pemulihan di rumah mereka masing-masing. Atas kejadian ini Pemkab Bandung Barat telah menetapkan peristiwa ini sebagai kejadian luar biasa. Hmm. Setelah KLB itu ditetapkan, Pemkab langsung melakukan evaluasi secara menyeluruh begitu, termasuk Jadi bayangin tadi ada 250-an itu bisa dipulihkan. Berarti mungkin itu yang imunnya kuat gitu, yang bisa dikasih obat bisa sembuh gitu. Bayangin sisanya kan ada 300, berarti ada 50-an mungkin lebih ya. Itu yang parah sehingga tidak bisa langsung dipulangkan. Ya bayangin ada 50 orangan lebih gitu ya untuk penanganan ini. Jadi kasihan juga ke anak-anak ini yang menderita penyakit yang harusnya bisa dihindari kan. Ini kalau misalnya makanan yang sehat, makanan yang bagus, itu harusnya sehat tapi malah sakit gitu ya. MBG itu makanan bergizi, B-nya bukan beracun. Ya kita harus ingat gitu ya. MBG itu makanan bergizi gratis, bukan makan beracun gratis gitu ya. Jadi kasihan yang anak-anaknya ini. SPPG yang menyalurkan makanan MBG ini kepada siswa yang mengakibatkan siswa-siswa ini mengalami keracunan. Untuk sementara sampai uji laboratorium keluar, SPPG ini dinonaktifkan sementara, tidak Nanti boleh masalah menyalurkan ini. menu MBG ke sekolah yang ada di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Ya, jadi Selain emang itu, tadi bermasalah dari juga tempat JJ pembuatannya. mengatakan bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan MBG di Kabupaten Barat khususnya di Cipongkor ini akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh agar hal serupa, agar keracunan Hmm, yang biar tidak menjadikan terulang lah. ratusan siswa menjadi korban ini tidak terulang di kemudian Hmm, hari. Begitu rekan Iraka laporan sementara dari Rahmat Kurniawan di Kabupaten Bandung ya Barat. kasihan banget. Baik, terima kasih rekan Rahmat Kurniawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk melengkapi keterangan kami, berikut wawancara dengan pihak terkait. Ini Wawancaranya nih. kejadiannya mulai dari tadi informasinya itu dari jam 11 ya. Terus berlanjut jam 3, terus berlanjut sampai malam ini. Jadi Dari bertahap. total yang barusan disampaikan oleh Pak Kapolsek 260 ya. 260 ini mungkin semuanya sedang ditangani dan dari pemerintah daerah. Tadi kebetulan saya juga lagi di luar ya,
hingga info dari beberapa guru melaporkan ke yayasan bahwasanya ada terindikasi gitu ya, diduga anak keracunan. Setelah dikonfirmasi, saya lihat ke sekolah, ternyata memang ada beberapa siswa, tadi itu baru 15 orang. Jam berapa tadi, Bu? Iya. Kalau makannya jam berapa tadi katanya? Download Oh ya, jadi ya sebenarnya MBG itu program yang bagus ketika dilaksanakan dengan bagus juga. Jadi ada prosesnya atau enggak ada prosedur yang baik juga supaya makanan yang sampai itu benar-benar bergizi kepada anak-anak. Gitu. Kalau misalnya salah dalam prosedurnya atau pelaksanaannya itu bayangin, yang pertama tuh makanannya jadi mubazir, ya, jadi nggak kemakan atau kebuang ya, dimuntahkan itu kan berarti kan nggak keserap sama tubuh dan itu malah beracun. Itu yang pertama, jadi membuat makanan tuh mubazir. Lalu yang kedua ke anaknya ini, jadi bisa berhubungan sama mental sama fisiknya. Mental kan bisa trauma gitu ya, bayangin, jadi nggak berani nih makan sama MBG lagi gara-gara kalau makan nanti sakitnya separah itu sampai kejang-kejangan buat trauma itu secara psikis atau secara mentalnya. Kalau secara fisiknya tadi membuat sakit ya, entah itu pusing, muntah-muntah, jadi nggak fokus belajar dan sebagainya, itu kan secara fisiknya, jadi ke anak-anak jadi korban gitu. Terus kalau udah sakit itu biaya rumah sakit tuh siapa yang bayarin? Jadi tambah biaya pemulihan atau biaya pengobatan. Ya, jadi itu efek negatifnya kalau misalnya udah pada sakit kayak gini. Kan harus ada biaya perawatan, ya biaya pelayanan dari rumah sakit sama obat-obatan yang harus diberikan pada anak-anak tadi. Jadi itu kerugian ketiga kalau misalnya nggak dilaksanakan dengan baik MBG ini. Sama yang keempat tuh karena MBG ini juga membutuhkan biaya yang sangat besar, ya ada dana di sana ya, itu mungkin dananya itu harusnya untuk kebutuhan lain itu bisa terhambat gitu ya. Jadi bisa menghambat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan yang lainnya selain dari MBG. Itu misalnya ada pengadaan, ada biaya buku, biaya lain-lainnya itu mungkin bisa terhambat gara-gara MBG ini. Jadi kalau misalnya tidak dilaksanakan dengan baik, MBG ini malah menimbulkan efek yang sangat negatif kepada anak-anak ya. Anak-anak ya pokoknya kepada pendidikan juga lah, karena hubungannya ini sama kebijakan dan harus diawasi dengan baik. Jadi harus ada yang bertanggung jawab nih, jangan sampai kejadian seperti ini itu terulang di masa yang akan datang. Jangan sampai MBG makan bergizi gratis, B-nya itu berubah menjadi beracun, jadi makan beracun gratis. Ya, semoga kejadian ini tidak terjadi di daerah lain dan kedepannya tidak terjadi hal serupa gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau yang tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.